Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtisuna biha. Am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha. Qul itu syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina satamne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Ayat tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadun yo kang kula kabeh. Manglu kadung kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatu mongko donga sira kabeh ing alladzina. Falyat tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agum tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalem sak temene alihah iku alihatun pangeran tenan. Sumagaya namung kono jelasno sapa Allah bahwa ya ta'addi ing banget apese alihah. Wafat li abidihim lan keunggulane atau keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihin ngalahno ing atase alihah. Pakola mengko dawuh sapa Allah, alagum arjuli yang syuna biha. Alagum ana ta kedhi alihah arjulun te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjul. Amlagum ana ta kedhi alihah, aibal alagum ana ta kedhi alihah esin te tangan kemuyatin. Yak tisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan soko alihah dihalan itu. Amlagum ana ta kedue alihah ayunun te kira-kira lipat siru nakang podo ningali soko alihah dihalan ayun. Amlagum ana ta kedue alihah azanun te kira-kira kuping yasmau nakang podo ngrungu soko alihah dihalan ayun. Istighfar ingkar utai jawu amlagum iku istighfar ingkar. Elai satu keseorang itu lagu berdua kabeh di alih apa seorang apa perkara hingga juga sanging mengkono istilah arjul tak terusin lima sanging perkara gua kau tema itu lagu berdua siro kabeh. Pakai kamu kau kali kau apa tak kudulah menyembah siro kabeh rumeng alih. Tawa antum halai siro kabeh itu atam mulu lebih sempurna. Wa antum halai siro kabeh itu atam mulu sempurna apa nih kalan apa nih keadaan utawa wujudnya ini bang alih. Kulit usyuraka, pun sapa sira ya lagu maring kafir Mekah ya Muhammad. Kulit usyuraka. Kutu aja sira kabeh sira ing pira-pira mitra sira kabeh itu sekutonan sira kabeh ilaha lagi maring rusane ingsun. Tumati duni mongko nuli gawe rekayasa sira kabeh. Sege rekoyo sira kabeh ni ingsun. Para tundirun mongko ora usah nopo ngekei tenggat waktu ya mongko aja nunggu sira kabeh ning tumhiluna tegese ngekei tenggat waktu sira kabeh. Pak ini mongko sak temene ingsun iku lauber ora peduli sapa ingsun dikumplan sira. Innawali sak temene kekasih ingsun utawa sing nguasani ingsun Allah. Innawali Allah ay mutawalli umuri tegese zat sing nguasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa wa as-solihin lan pira-pira wong sing saleh dihibi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ning dunya saking saliyane apa iku la stati una iku ora kuwasa sapa alladzina nasrohum ing nulungi sira kabeh. Wala antusahum lan ora ngawak dhewene alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alih. Pakai pamangko kale kaya apa bali berdiri sapa isin dihingan alih. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh rumeng alih. Ayil asnama tegese sira-sira. Ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alih. Wataro yang juru na ilai kawabum la ilsiru. Wataro lan ngali sira Muhammad bin ing alika ai asnama bi sira bergolo ya Muhammad.
Yang guru naiku padha ningali, ingkang padha ningali sapa asnam bile kamang sira. Ayu ko biru naga tegese padha madhep sapa alihah ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hale te alihah iku layu siru nara padha ningali sapa alihah. Khudil afwa wa amur bil ma'ruf. Khud ngalapa sira al afwa ing gampang nyepuro. Ayi strategi gawe sikap gampang min akhlakin nas sing kira-kira akhlak-akhlake manusa. Wala tafsat lan ojo bahas sira anda saking akhlakin nas. Wa amur lan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa akrid lan mengo sira, mesti berpaling sira adil dalilin saking pira-pira wong sing bodho. Fala tuqa bilhum mongko aja badini sira, aja males sira kuning dalil. Bisa pahami kok bodho-bodhone dalil. Wa imma yanzaghunaka minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghunaka lan ana kalane ngridu utawa napa menggoda. Fihi itu tetap ing dalam imma itu homonunin asartiah dengan homonunin asartiah imma al-mati dan masing jaya. Yang zakon naga itu ngridu atau membolak-balikkan pikiran. Bolak-balik pikiran. Kain sirok naseton di sangkring setan. Apa nadun, apa dikiri dua. Iyasrif ka amma umur tabi soripun. Iyasrif ka lamun minggokno ka nisiro. Amma sanging perkara umur kang den perintah sira di plasma. Apa soripun apa barang sing minggokno. Pas kait billah mongko njaluk mbau reksa sira bila Islam apa. Utai jauh fasa ini jawab bisarti jawab syarat. Wajabul amri utai jawab amar. Pas kait billah. Iku mahbubun den buang. Ayat fa'du angka. Mongko iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira. Ayat fa'du iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira. Inna usatamnya Allah sami undar tinggi karena dikau lima yang pengucapan alim untuk dating berso sisi kelawan penggawe. Kemudian ini kalau terang lagi. Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Jadi surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini itu Makkiyah. Meskipun secara umum surat Nawawi, surat Araf Nawawi. Araf ya, itu banyak yang Makkiyah. Surat ayat ini jelas, persisi ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolo, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya podo itu. Nak pancen iku pangeran tenan kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijagai, disuruh mengabulkan permintaan itu. Faliyah tadi pun apa? Lakum in kuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ngadepi masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, dengan terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatrah itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam.
Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya bisa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah lagi balik. Wong Arab itu gengsinan, jadi gengsinan. Nak kalau ngakoni kita naik pangeran itu, ya setuju tapi rapat setuju. Foto-foto di pangeran juga begitu. Akhirnya karena mereka di zaman patrol ini kalau tenang zaman yang enggak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Al-Manat. Karena Allah itu Al-Aziz, berjalannya dikatakan Al-Uzza, yang agung. Al-Lata juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi apa? Al-Aziz. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewi Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak biarawati, kayak biara, kayak di apa itu, di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Benjamin rapati senang masjid di langgar. Ini orang sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati senang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci itu mulai dicek hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram di Jazirah Kak. Jadi barang suci, Jazirah barang suci. Ini kalau cerita sejarah, rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini bersamaan roh sejarah. Jadi ya orang hikmah, orang Islam kadang rapati itikaf ning masjid, malah yang dalam-dalam ya orang hikmah. Ya orang hikmah ya lain jadi tahu. Dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'u wa la yabusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Nggih, wadan suwa'an yahus nasr. La tadaruna wattau wala suwa'u wala yabusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau tak niki waktu Australia, Sudirman, Soekarno orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diridu setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, di masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa, yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya juga dewa dewi, sing rupa latan apa? Hujan. Lalu kalau bolak balik matur tengah niki.
yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, yang ngaji ning kene santri tau pikir mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gurune nak wani, tembene irunge ora wani. Sawane kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewe anu ndele wedi tenan. Sawane ge kuwalat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicawang. Niku kalah, anake kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa-dewi. Upamane kecelok iki patunge Bathara Kala. Iki omongane sale wong Islam wis ngene patunge Jibril lan malah sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Setelah wis zaman ke bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikael. Wong mesti. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la suruh, mbok pentelengi sawangane malas tenan. Waduh, mesti. Lah kula nek selawase lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa, itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya nak ana patung ini ana bala. Padahal ana lah ya ana bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilawan oleh Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum ma nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang bergen, itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi, karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Karena kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah, ngekei kembang ini patung apa? Dewa keberuntungan. Bahkan Dewa Ular Kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas Ular Kobra reputasinya mateni uang. Lalu itu dimitosno gak apa? Patungnya gak apa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Kok patung Lata Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah sing kotak. Wah, itu tenan Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas bagus. Ini ngalih bentuknya apa? Ini fungsinya kayak apa? Tak. Lalu ada khidmah Ka'bah bentuknya ra jelas. Kotak, wireng pun. Hajar aswad, hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok diok malah cawang imbang malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan di waktu patung, misalnya di firmannya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Jadi ulama itu menjadi fanatik patung haram. Ya. Wah, soalnya haram, tetap berakhir. Jadi ke pulau yang aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja, jadi malah kalau barang tak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini irunya tak tambah lebih lem, putung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Tidak. Tapi bahwa sejarah
Ya, ini kalau cerita sejarah bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad. Misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Sehingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti ini kok hadis nih. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulane nak cara kula untuk kompromi itu oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di saryane Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering menghentikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural, punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam, tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya, tapi arah utara atau apa. Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi di mana supaya menghindari surat sujud tiada niat, surat sujud ya. Jika kalau cerita, sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena bagaimanapun tidak boleh ada surat sujud. Ya. Nah kalau kalian tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja. Itu sepakat sujudan tahiyatin atau sujudan sinan. Sampai tidak tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujudan tahiyatin atau sujudan infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini bentangan ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak sholat Allah. Jangan. Nanti kalau nanti cerita tentang ngaji,
Nah, sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Kulore Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini ruko. Ya itu, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di ruko sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku rasa itu terasi sepuluh. Dia pidato, aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak di rukuk sujud berarti dosanya berat. Mereka kadang salah. Baru itu senang nggak ngomong dinamnya Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa ini? Wah, dia agak nganti rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Itu sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi dewa-dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna wattau wala tu'au wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Ya oke, sama saya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian nggak kok kembang yang sikile. Mungkin yang ngono tok. Generasi saya ini rasa besar nggak kok kembang yang sikile. Diambung apa? Sikile. Ngambung sikile bojone ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Dari baru digawe patung digo napa? Dilat-dilatan digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lain haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana naik rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum layu sing sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nak patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini kowe cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung pilih-pilih di perorong kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno nak patung terima watu kok sembah iku piye. Waktu itu bareng itu wong ape Id kan pas itu hari Id hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede lho napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza fi aliyatina innahu laminal ini. Wah, dolen tenang wong merotoli patung. Sopo sing ngene terus qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sing sering menyek brolo ya Ibrahim balik sing wani merotoli ya napa? Sampai Ibrahim dikekakno. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi sengaja. Dene itu turun ning rata. Dan Nabi kadang aneh turun ning rata. Tidak kok ya. Tapi kok malah aneh turun ning rata. Ayo, aku kebengi banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadani. Soalnya Nabi Ibrahim malah hasil ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahadha fi alihatina apa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo petel, takon sing nggo petel. Ya takon sing nggo petel, aku ora nggo petel, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta annaha ulai mayan. Kowe wis kan tenang, muntarwan patung takok iso protol itu. Ora patung ya iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan numpang kufil lakum wali mata budu dak mintu. Ya, wong paling anehnya ya kowe ngerti ngono kok sembah kalau numpang. Kowe ngerti nek iso apa kok kufil lakum wali mata budu dak mintu. Lillah apalah tak. Tapi sudah saya katakan tadi, karena cinta
hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria apa, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Ya wis. Saiki Ibrahim obong wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Pengiranan diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim kon kabar. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian haram nopo. Nah, saat itu kados sofa marwah. Ini saat ini membedakan kiai-kiai Jawa itu keberatan saat atau sofa marwah dirubah. Nah, pemerintahan Wahabi yang nyaman aja. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Wong Islam tak dunia ngamuk Allah. Ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku. Pokoknya yang berbau-bau fisik, berbau-bau di sakral niku napa? Dirusak. Lalu tadi sih wong Islam tak dunia kira-kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah sah ta ora atau hukum piye dan sebagainya. Wong hati tenang-tenang aja gitu. Pokoknya hobi, yang rubah-rubah barang, yang kira-kira juga sakral-sakral. Nah, ini kalau ini guru-guru ini ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wadinya guru-guru, ini ku cerita. Hak tangan-tangan itu pemerintahan Wahabi ya atau hikmah. Lalu ini negeri. Ya, mungkin pemerintahan Wahabi NU ya kapan tak gua apik. Itu bukan kuburan sakral waktu ini bogani mulai bogati iman. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah itu doba enggak wong kiswae wis doba enggak. Pemenang untuk Ka'bah ya. Angger wong untuk akeh sitok-sitok. Lah anak mek titik lha pengen tak juta wong. Ka'bah protol ka. Pengkis wae rebusan. Ya tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Ya dia enggak dukung Wahabi enggak. Ya ono hikmah. Arab dikuasai wae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji yo napa? Nyuwili go kebanggaan. Lah wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaan ngono iki akeh batu Ka'bah. Maya sampai juga itu memang agama itu misteri itu. Mulane kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat kasat pral masjidil. Niku mutlaqu Makkah. Jadi sholat itu asal madem dulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah jihad di Mekah. Jadi kiblat miring di Meksiko atau Mesir atau Abu Hanifah asal ngulon itu tidak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah, apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah dan Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Lalu wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikad itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik.
Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid ora sing omah biasa-biasa. Boten pate nanti tidak biasa. Kalau sering dilore tonggo-tonggo, Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh malu juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong ya tanggal, aku lama rasa waras. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya Nabi cukup latas alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah belok TV, ambil bojo bakas duit. Bus kegoreng ijek ta ora, bekno teh anget, teh panas, bekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar kuwi iktikaf pemutih masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, tidak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qobliyah. Bu, sajadahnya mana? Aku mau sholat. Pak, gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Roro nih, rata-rata masjid rata-rata. Wah, itu parah. Orang masjid, orang rumah itu. Wah itu parah gitu. Nah ini buatan dulu, buatan termasuk itu. Kalau itu buatan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang si sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah safar, sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya di dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai-kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam, sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat, itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, berngaji di masjid, mulai beli bapak pakanan. Akhirnya royan anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono pakok. Jadi kudu orang lama nekat bareng. Oh enggak. Kalau kok umum wong ora ono pakok, akhirnya kan pakok. Kudinan yang alim ora tau salat tahiyat masjid. Wen. Aku wis bersolat omah. Ibadahku sakeh nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, bukan ngapian gitu saja. Tapi harus ada. Memang ulama yang jelas. Kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh, ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Termasuk bonus saya sebagai Nabi yang tidak didapatkan Nabi-Nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi, seantero dunia itu masjid. Jika umatnya Nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau kantor sujud ngenteni ini masjid itu gawean ahli sunnah. Bila orang pura sing wal jamaah, wah kira aliran sing aneh-aneh Jumatan wong dua, nak Jumatan wong liya ora. Sakulo Jumatan kadang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha apa mas?
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, mau aliran dengan anak biasa. Kalau imam pasir bener makmum biasa, kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasal acaranya sujud nih pengeran tak ada positif. Ya kalau ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir gunung. Ibu cara santri fakir sholat istisqa kalau biasa makmum. Kanca-kanca santri kula sing ngaji kula tak kuat ya nak kata sing ngaji kula. Gus betul ada gua. Baik cara kula ngeten buan. Masjid terminal Semarang lho ya nang Semarang sering sholat dan nak Jumatan mboten enten yang matang kula. Wis sering ditoal. Gus cara fakir kata buan. Buan rasa lah kaya ada gua. Kowe nak ya ada mengambil rokok. Kok takut nglecehno lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rampung tamu. Malah kena ada mengambil rokok. Sing apik ora ya ada iku. Wes ora kesel Gus Nudon. Artinya wes ora kesel ya ada Gus Nudon. Kowe wes kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wes kesel tuh udon wong liya ora tak, berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak, ora kesel mesti swarga mergo itu. Kulo nu ora kok kandhane pekeh, kulo kita pekeh berjilid-jilid tak wono pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku lho sing aneh-aneh, ngerti debat mikir, waduh sayangnya sing aneh disebut. Terus mikir, debat kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah karena tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waronat kodamahu sampai sikilnya itu melempau. Itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang Awamat alfi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa an yamini nuron wa an qalbi nuron wa ali nuron itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbiasa. Tak kopi panas dulu, orang tak bisa ngamuk. Semarang-marang tak ngotot kopi, bisa ikut ini ngamuk, bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai kok tukaran berkolot tinggal. Mana terbiasa mulai bakatan itu. Kalau buatan nanti tangklat misalnya piring pulau hilang, atau tinggal pulau kesayangan buatan nanti. Kulo niku nganti sak iki nggih kopi secara nomor bojo kulo. Kulo tak anggap urusan dunia selesai. Nek kopi iki biasa mawon. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah ini. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat. Malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi yang mau sholat. Sebagai agama. Ya sudah. Nabi sange nemene bakat agama iku nganti nak poso ya karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Dia sangat boten ya Rasulullah membeda di duit tadi cara ya wis tau tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah ada sarapan ya puasa. Kalau sampean boten boleh utang. Terus kere kapitalis betul. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus sadar ya. Yang mengingatkan ulang, latas alu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo kubur. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu soal dari nopo latas alu buyutakum kuburan. Itu Nabi dawuh saat sahabat beriktikaf di masjid saat sering sholat di masjid. Akhirnya aku mau bolak-balik kabeh
14 yo nglahirno kesesatan. Lagi iki sing roh dalil iku terus ra tau iki. Tapi ya kalau sholat ning omah, wis nek kumpul padahal melok. Akhire seneng iki kap jamaah tablet. Ya itu repot amun ngoten niku. Kowe gedhe mau itikaf ya salah. Gedhe bela sing ra tau itikaf tapi ra tau sholat ning omah ya buyute. Menjadi tawarai tengah-tengah niku iso salat mesti umum-umum wong umum takiyat tak umum ae pun. Jadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu wazkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Wazkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering deres Quran. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tadi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya. Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dunia. Ya nak rada dua itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan sekali mulai kedua, gedang berang hilang pangan anak yang ngamuk. Enggak udah bilang, sekali yono, menurut tahu, kecil berkorupsi goreng di pakan. Oh iya, kalau ini ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung nggak apa-apa. Muruah. Barang mulai ngamuk bojo ini mesti lebih ora disediakno mana. Lah kok manane marung malah kayak geger bojo mergo wis war. Tapi kan gegere walian. Ustaz sediakno mangan geger ramangan iku geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Iku geger terhormat to. Geger ngono luwih terhur. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanah mangan bojo kula boten mangan. Gampang to nak niat ngamal kayak to santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula almoni, tapi kula almoni bener tak almoni. Jadi pada-pada geger sing napa? Mu geger gak keren. Juga lek kados rebutan warisan, ora kula gak seneng geger keren. Berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara. Kowe itu dulur tak utangi ora oleh. Waduh, barang muruah dadi geger. Utang ora oleh barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa kok kakak tak jaluk duit ora oleh keren. Geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Jadi nak minus. Dunia tak nakal orang bagian keren, itu termasuk keren. Karena adalah unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik. Yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah, itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahih bahwa Nabi sholat raweh. Qiyamul Lail, tidak terawih. Qiyamul Lail itu hanya 8 hari. Dua riwayatnya hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Sama aja yang wajib. Nah, orang rasa terawih di masjid. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahih. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan katanya pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga akhirnya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah keluar lagi. Nabi ternyata Qiyamul Lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La tas'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Ya, artinya terus suasananya hanya makan dunia, TV. Itu udah. Dan zaman dari rohit mai, kenapa orang sholat tahiyat masjid? Tapi dia pulau sama roh. Barang apa yang berdino. Tapi sangat roh ilmu ya lumayan. Itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak sengono ini rasa kok tenang. Misalnya kalau pulau mumi wong ya orang takut.
Berhubung ngomong ya takok mudine nggih takok muadzine takok. Gus, nyun saya beri takok. Wah. Nang mboten nate salat tahajud. Tamu ora takok nang aku kiai bersubuh mulang beriku salat wis ngamal wis wae. Aku bar kota awak bar rumah sapi itu salat tahiyat masjid. Bangunan ning omah rumah sapi ning masjid ra salat. Jadi yo gentenan aku kiai kesel ya salat berdua ya. Itu sebetulnya tidak hanya guyonan. Dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Jadi ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPG TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPG TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita tuh setelah kita ngaji di langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPG TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat nyetel TV. Tapi masih ada suasana nopo religi. Ya, dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum nopo. Ya, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika era Nabi tidak sholat di mana saja sah. Fa'ayu marad julin adrokat di sholat pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat harus apa? Ya bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat haitsuma tawajjahat rasilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah ilah. Sehingga sholat di safar, haitsuma tawajjahat rasilatuhu. Madhep kemana saja. Bagaimana sih kalau misalnya di bis malam kita sedang najis? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita najis tetap sholat. Namanya sholat hurmatil waqt. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus nutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bus, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama sekali. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo supaya pada bulan itu pulang Muharram ini bulan nanti rois kitab Agung ini paling pusing nak ketemu cacat. Cara kitab Mu'in foto sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi Yudus wong Yahudi we foto dino tanggal 10. Mulane kuwi ya kok poso. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu tradisi sing beda karo Yahudi.
Akhirnya yang kita mungkin diterangkan di sunat mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal. Lah wami sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan Yahudi. Wami sama dengan alasan ini. Nak tanggal 9 kadung raposo, kowe tok foto tanggal 10 di sunat foto tanggal 10. Ben beda dengan ya. Kan pakai apa to ya? Nak kadung raposo tabuah di sunat foto tanggal 10 ben beda dengan ya. Kanca kula tak anggap, wala Gus kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto ben ora foto. Mate. Oh, Gus kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10 atau 10 12. Lah kepengin beda ora usah. Foto. Lah ngono tuh kale misale nak digoten ora kumisen iku gak padha karo Yahudi. Mergo Yahudi kumisen gak sing wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, ya. Beda karo urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak semua bahasa ngono jadi. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa dicoba. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa dicoba. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam, sama khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang an yaminil imam. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang an yasaril imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh itu, nenglor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya di tengah. Gembas loh paling lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Mergo dari paling afdol an yaminil imam. Gampang tuh supaya an yaminil imam kabeh imamnya kok pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanglet, lah nak desain masjid wis ngono paling afdol sing ndi? Paling afdol sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling afdol toh. Ya sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam. Artinya mubeng ae ngubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanafi. Aduhan. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Sengaja kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang yang anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil haram.
Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlak apa? Mekah, pokoknya asal Mekah. Terus itu non kakuati asal Arab Saudi. Orang terima Mekah asal Arab apa? Saudi. Terus itu barang kakuati ya asal Timur Tengah, Kambangan, Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus masuk Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, Ka'bah masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan ini Ka'bah. Kulon gue zaman jadi kiai yang nyarani dan galih tahun kita lalu zaman nyarani kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern yaitu ditopang jam galih jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kajian nyaran seneng go sajadah sing ana arah napa kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan Yaumar Rasul kiblat, yaitu dihitung urut salat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar Rasul kiblat itu ditentukan di kalender persiwanan Yaumar Rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar jam 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam 4-an itu nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya harus nopo benar. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya soknya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulang kencang tapi soknya miring ya demi. Tapi secara teori matematis mbok entekno oleh miring, angger sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Angger kapan kuburane Bujal. Itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya dia kali ini, ya penting niat. Mulanya niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kamu ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Maksudnya penting itu kan ora cocok-cocok mulai niatnya mustaqbilal. Jadi itu Abu Hanifah muni mutlak Mekah, jadi tidak harus Masjid Haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, Masjid Haram wis luas meneh. Itu Abu Hanifah muni mutlak Mekah. Kepulangan ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Kalau keluar yang sinau pikir senang, sinau baju silakan senang. Gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli baru kan, mungkin aku ngaji maksudnya bisa tak sebar itu. Tapi begini nggak sih gitu, gue beli yang mawar. Nama kita kan ya terlupak maksudnya. Dia kurang keren, kurang. Sebenarnya nanti baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal memang. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung, paham ya? Kalau misalnya ditambah kiai, atau jenengan aku gitu. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku japulo kayak ngoten, aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Maksudnya sih, wah ngersolat madem mulan itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku tidak kan kiai kayak saya itu kan terfanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mau. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal, cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melayu madem ngetan, malingnya melayu ngetan. Abu Nawas kan jadi tulung, aku bedaknya malingnya melayu madem mulan. Abu Nawas,
Mari, melayu netan, kamu ngejar kok macet ngulon. Darimu bulat-bulat kok ada kamu. Darimu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Tino. Teng Tino niku wonten masjid tua. Teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblate madhepne tapi kenceng. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat macam metan. Iku mergo bodoh, nak ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat nggak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep mulan atau madhep ngetan. Bukan ngalam itu kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgono kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu titik. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu masalah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak, kalau langsung kayak tutup Jawa, tutup es dulu, ini jenisnya rubuk. Yang kotak kayak apa? Sepertiga, seperempat. Gitu. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang ya hanya seperempat dunia. Kalau malam hanya seperempat. Dia sampai kasih tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan dibedak nopo mulon. Gonggor akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek ini? Iku tak bisa kembali tapi tapi yang penting jangan kembali ngelatih kecerdasan. Enggak senang otak. Buat kalau terus Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya riduan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Taifun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintas apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang enggak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran sing mboten bener, tadzakkaru mongko itu langsung padha eling. Sapa alladzina taqaw. Iko bawa ing siksane Allah wa tawabaru lan ganjarane Allah. Fa idzan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqaw musiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggoiri saking saliyane hak. Fa irjuna mongko iso bali sapa alladzina taqaw. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane sayatin ikhwanu sayatin nal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamud dunahum, iku podo dawakno, podo memperpanjang toko ikhwan sing sayatin. Ai sayatin filoyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Semua mongkon nuli te wong akeh layu siruna iku ora podo ngekang napa ngekang diri sapa aladina. Yakufuna ora podo ngekang diri sapa aladina anggo saking barang boyi barang kesesatan.
Bitabar suri kelawan teliti. Kama tabasara kaya oleh teliti teko al-mutakuna biro-biro siksa. Wa dalam tadi.